Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari SGD 6, kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus dengan topik Prescribing for Pregnancy and Breastfeeding. Berikut merupakan anggota dari SGD 6. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Anda Ida Yualit Widyartini, Apoteker Magister of Science, selaku fasilitator dari SGD 6, dan juga kepada Apoteker Desa K. Ernawati, Dr. of Philosophy, selaku evaluator dari SGD 6. Baik, adapun kasus yang didapat untuk SGD 6 yaitu Ibu Komang, umur 35 tahun datang ke klinik Anda dengan keluhan nyeri kepala, gelisah, jantung berdebar, dan mudah lelah. Saat diperiksa, tekanan darah 150/90 mm air raksa, dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pasien menyatakan terakhir menstruasi 2 bulan yang lalu. Berikan KIE untuk pasien ini. Jadi, setelah kita membaca kasus dan mengerti kasus yang ada, kita memulai dengan define the problem. Jadi, problem dari Ibu Komang yang berusia 35 tahun ini yaitu dia memiliki nyeri kepala, dia gelisah, jantungnya berdebar, dan mudah lelah. Lalu didapat juga tekanan darahnya itu 150/90. Jadi bisa dilihat masalah utamanya Ibu Komang ini adalah tekanan darah yang tinggi. Dan untuk penggolongan masalah yang dialaminya itu mild karena dia belum butuh treatment khusus dan juga rawat inap. Jadi setelah kita mendefine problem dari kasus yang kita baca, yaitu Ibu Komang yang berusia 35 tahun, kita harus menentukan objektif dari terapi yang kita lakukan, yakni mengontrol tekanan darah dan meredakan gejala-gejala yang ada pada Ibu Komang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Denisa Putri dengan NIM akhir 149. Akan menjelaskan tentang farmakokinetik dari beberapa golongan obat yang ada. Yang pertama yaitu thiazide diuretics, yang mana sebagian besar senyawa yang terkandung dalam obat golongan ini diserap dengan cukup baik melalui dosis oral. Tapi beberapa senyawa, khususnya chlorothiazide, menunjukkan penyerapan yang bergantung pada dosis yang diberikan. Thiazide disekresikan secara aktif oleh ginjal dengan waktu paruh eliminasi yang cukup singkat, yaitu 1 hingga 3 jam. Tingkat metabolisme dari thiazide ini pun bervariasi, seperti kemungkinan metabolisme ekstensif untuk benzodiazid dan polithiazid, metabolisme kecil untuk hidroflumethiazid, hingga metabolisme 0 untuk chlorothiazid dan hidrochlorothiazid. Lalu yang kedua adalah loop diuretik. Loop diuretik ini paling baik diabsorpsi melalui pemberian dosis oral. Namun khusus untuk pasien dengan gangguan edema paru akut, absorpsi dapat berlangsung lebih baik bila diberikan secara intravena. Sekitar 65% obat golongan ini mengalami proses metabolisme di ginjal, kecuali torsemid yang lebih banyak mengalami metabolisme di hati. Sebagian besar dari obat ini diekskresikan secara aktif oleh sistem transport asam organik di tubulus proksimal dan berakhir diekskresikan melalui urin. Selanjutnya ada potassium sparing diuretics. Golongan ini memiliki absorpsi paling baik bila diberikan melalui dosis oral dengan durasi 40 hingga 72 jam. Obat golongan ini mengalami metabolisme pada hati dan diekskresikan melalui urin. Selanjutnya, golongan angiotensin converting enzyme inhibitor yang paling baik bila diberikan melalui dosis oral dan akan mencapai konsentrasi plasma puncak dalam 1 hingga 3 jam. Golongan ini utamanya diekspresikan melalui ginjal dengan 90% dosis ditemukan kembali dalam urin dan feses. Selanjutnya, angiotensin 2 reseptor tipe 1 blockers. Golongan ARBs ini memiliki absorpsi yang paling baik bila diberikan melalui dosis oral dan akan mencapai konsentrasi plasma puncak dalam 3 hingga 4 jam. Golongan obat ini dieliminasi melalui ekskresi empedu dan juga ginjal. Yang keenam ada direct renin inhibitor. Setelah pemberian oral, konsentrasi plasma puncak aliskiren ini akan dicapai pada dalam 1 hingga 3 jam pada obat golongan ini. Seperempat dari dosis yang diserap diekspresikan kembali dalam urin. Kemudian yang ketujuh ada calcium channel blockers, yang mana golongan ini diserap dengan baik secara oral, tetapi banyak yang memiliki bioavailabilitas rendah karena metabolisme first pass di hati, terutama oleh CYP3A4. Obat golongan ini terikat dengan protein dan memiliki volume distribusi yang tinggi. Dalam dosis berulang atau overdosis, enzim hati yang bertanggung jawab untuk metabolisme menjadi jenuh dan mengurangi efek first pass, sehingga dapat meningkatkan penyerapan obat aktif. Calcium channel blockers utamanya diekspresikan melalui ginjal setelah metabolisme. Dan yang terakhir ada beta blockers. Absorpsi obat golongan ini paling baik dengan penyerapan di saluran pencernaan. Beta blockers di metabolisme di hati dengan volume distribusi yang tinggi dan melalui pengikatan protein plasma.
Eliminasi obat ini dilakukan di ginjal dan juga empedu. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Isyaita Kertisari dengan NIM akhir 132. Saya akan menjelaskan mengenai farmakodinamik dari obat antihipertensi golongan diuretik. Pertama ada tiazid diuretik, yaitu bekerja dengan menghambat kotransport natrium dan klorida di tubulus distal ginjal. Lebih efektif dalam mengontrol tekanan darah daripada loop diuretics, namun dapat menimbulkan banyak efek samping, termasuk efek samping metabolik, gangguan toleransi glukosa, hipokalemia, hipomagnesemia, hiponatremia, dan hiperurisemia. Kemudian selanjutnya ada loop diuretics. Cara kerjanya dengan menghambat kotransport natrium, kalium, dan klorida pada lengkung Henle bagian ascendens. Dapat menimbulkan efek samping hipokalemia, tetapi keunggulannya, efek samping metabolik yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan tiazid diuretics. Kemudian ada potassium sparing diuretics. Cara kerjanya dengan menghambat epitel sodium channel pada tubulus distal ginjal. Efek sampingnya berupa hiperkalemia. Baik, selanjutnya ada angiotensin converting enzyme atau ACE inhibitor yang cara kerjanya memblokir konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Efek sampingnya berupa batuk, hiperkalemia, peningkatan kreatinin, angioedema, dan toksisitas pada janin. Kemudian ada juga angiotensin 2 reseptor tipe 1 blockers atau ARB yang mana cara kerjanya itu menghambat binding angiotensin 2 ke reseptor angiotensin tipe 1. Efek sampingnya sama dengan ACE inhibitors tapi tidak menimbulkan batuk. Kemudian ada direct renin inhibitor. Cara kerjanya dengan menghambat konversi angiotensinogen menjadi angiotensin 1 dengan efek sampingnya yang sama dengan ARB. Jika diberikan pada dosis tinggi, maka akan menyebabkan diare. Kemudian selanjutnya ada calcium channel blocker. Calcium channel blocker ini bekerja dengan menghambat L-type voltage gate plasma membrane channel dan bekerja dengan memicu terjadinya vasodilatasi. Efek sampingnya adalah terjadi dependent edema dan juga konstipasi. Yang terakhir ada golongan beta blockers yang cara kerjanya menghambat reseptor adrenergik, menimbulkan efek samping penurunan toleransi exercise, depresi, dan juga bronkospasma. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Gadis Sumarianta dengan NIM 3. Selanjutnya pada bagian drug interaction safety, yang dimana yang bagian pertama yaitu thiazide diuretics atau adalah kelas obat yang disetujui oleh FDA yang menghambat reabsorpsi 3% hingga 5% natrium luminal dalam tubulus nefron distal yang terbelit. Dengan demikian, diuretik thiazide mempromosikan natriuresis dan diuresis. Selanjutnya, itu bagian kedua yaitu CCB, calcium channel blockers, yang dimana digunakan untuk memblokir kalsium yang bergantung pada tegangan 2+ saluran. Tindakan utama obat ini adalah vasodilatasi. Dan bagian terakhir yaitu AC atau angiotensin converting enzyme, di mana inhibitors. Interaksi yang melibatkan inhibitor AC spesifik termasuk catropril, digoxin, menghasilkan penurunan clearance digoxin dari plasma pada pasien yang darah jantung, dan captopril probenecid menyebabkan penurunan pembersihan captopril. Mungkin sekian dari saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan mengenai suitability. Sebelumnya perkenalkan, saya Sheryl Aika Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 129. Kesesuaian pemberian obat serta dosis pada pasien harus tetap memperhatikan kontradiksi dan juga perubahan psikologis pasien, interaksi serta kenyamanan pasien, dan juga kondisi khusus yang dialami oleh pasien. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa pasien mengalami hipertensi dengan kondisi khusus di mana pasien sedang hamil, sehingga persiapan obat dan juga dosis harus disesuaikan dengan keluhan utama serta kondisi khusus pasien. Dokter harus memastikan bahwa obat yang diberikan tidak membahayakan kehamilan pasien, di mana seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa golongan obat yang paling aman dan efektif adalah golongan calcium channel blocker. Didapatkan bahwa nifedipin adalah obat yang paling aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Meskipun obat ini memiliki sedikit potensi teratogenik atau fototoksik, akan tetapi banyak penelitian yang sudah menunjukkan bahwa efektivitas dan keamanan nifedipin ini sebagai antihipertensi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya di sini ada kos pertimbangan biaya obat. Yang pertama ada diuretik, itu dengan rentang harga 11 hingga $1.377. Kemudian ada renin angiotensin system blocker, itu jenisnya yang pertama ada angiotensin converting enzyme inhibitor dengan rentang harga 10 hingga $577. Yang kedua ada angiotensin 2 reseptor tipe 1 blocker atau
ARB dengan rentang harga 13 hingga $233, dan juga ada calcium channel blocker dengan rentang harga 10 hingga $540, dan beta blocker dengan rentang harga 20 hingga $265. Dari sini kita mengetahui jika calcium channel blocker memiliki harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian ada juga tabel di bawah ini yang menunjukkan bahwa cost efektif obat anti hipertensi menduduki peringkat pertama, itu ada angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB yang menduduki peringkat pertama dengan frekuensi obat anti hipertensi dengan efektivitas dan harga yang terjangkau. Kemudian baru diikuti oleh calcium channel blocker atau CCB dan yang lainnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kezia Kalista dengan NIM akhir 127. Selanjutnya adalah membuat kelompok golongan obat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kami memilih 3 kelompok golongan obat hipertensi. Yang pertama ada diuretik, lalu ada calcium channel blocker, dan juga beta blocker. Dari ketiga obat ini diketahui bahwa calcium channel blocker memiliki efikasi paling tinggi, diikuti oleh beta blocker dan juga diuretik. Lalu, untuk efek samping dan juga interaksi obatnya sendiri, calcium channel blocker merupakan golongan obat yang paling aman, khususnya dalam masa kehamilan, diikuti oleh beta blocker dan juga diuretik. Dan diketahui bahwa ketiga golongan obat ini cocok untuk pasien hipertensi dalam masa kehamilan. Dan untuk biayanya sendiri, calcium channel blocker merupakan golongan obat yang memiliki biaya yang paling terjangkau. Dari golongan obat calcium channel blocker, kami memilih 3 jenis obat, yaitu ada nifedipin, amlodipin, dan juga diltiazem. Nifedipin merupakan obat dengan efikasi yang paling tinggi, diikuti oleh amlodipin dan juga diltiazem. Untuk safety-nya sendiri, nifedipin juga merupakan obat yang paling aman digunakan untuk pasien hipertensi dalam masa kehamilan, dan diketahui bahwa 3 obat ini cocok digunakan untuk pasien hipertensi dalam masa kehamilan. Oleh sebab itu, dari pengelompokan obat tersebut, kami memilih obat nifedipin dari golongan calcium channel blocker. Halo, sebelumnya perkenalkan saya Gusia Yogo Amelia Prabawanti dengan NIM akhir 135 akan menjelaskan tentang determining of drug choice. Di sini obat yang kami pilih adalah nifedipin karena nifedipin ini bisa menjadi salah satu pencegahan preeklamsia saat kehamilan. Selain itu juga memiliki efikasi, safety, suitability, dan cost yang sangat memadai. Tidak hanya itu, cara kerjanya juga cepat sehingga cocok digunakan untuk keadaan darurat. Sebetulnya ada obat lain yang dapat digunakan seperti metildopa, tetapi kami tidak memilih itu karena cara kerja obat ini lambat dan tidak bisa digunakan pada saat emergensi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sylvia dengan NIM akhir 130. Berikut merupakan prescription atau resepan obat. Obat yang diresepkan merupakan nifedipin 10 mg dan diberikan keterangan S3DD-PC, artinya 3 kali sehari dan dimakan 1 tablet setelah makan. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Idewa Made Cahyadi Putra dengan NIM akhir 133. Evaluation and Stop Therapy. Nifedipin merupakan obat yang digunakan untuk mengontrol hipertensi, tetapi tidak bisa secara sepenuhnya digunakan untuk menyembuhkan hipertensi. Pemakaian nifedipin harus diberikan secara terus-menerus sepanjang hidup, walaupun pasien dalam keadaan normal. Oleh karena itu, disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter sebelum memutuskan untuk memberhentikan obat ini. Karena apabila tiba-tiba dihentikan, maka tekanan darah pasien dapat meningkat secara signifikan dan mendadak, dan dapat menimbulkan side effects yang berbahaya seperti heart attack dan juga stroke. Apabila side effect ini mengganggu pasien, maka dokter akan meresepkan obat lain. Untuk stop therapy, biasanya dokter akan mengurangi dosis dari obat antihipertensi ini secara perlahan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Izinkan saya melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Catherine dengan 3 jam terakhir 157. Dari kasus diketahui permasalahan ibu komang adalah tekanan darah tinggi. Karena itu harus diberikan obat hipertensi. Dengarkan dahulu keluhan yang semua yang dikatakan ibu komang, lalu beritahu permasalahannya, yaitu tidak menstruasi hingga 2 bulan dan tekanan darah yang tinggi. Lalu sampaikan pendapat dengan tenang dan sopan. Sebagai pencegahan, beritahu ibu komang untuk mengurangi makanan mengandung garam tinggi seperti ikan asin, karena makanan dengan kandungan natrium tinggi berpengaruh pada tekanan darah. Selain itu, beritahu ibu komang untuk istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur untuk mencegah naiknya lagi tekanan darah. Lalu beritahu kemungkinan kehamilan dan minta ibu komang untuk melakukan tes kehamilan ataupun tes area kista. Tanyakan mengenai pemakaian KB, lalu
Resepkan obat nifedipin dengan dosis 10 mg dan beritahu ibu komang untuk mengonsumsi obatnya secara oral 3 kali sehari, serta beritahu ibu komang waktu efektif untuk obatnya adalah 10 menit hingga 40 menit setelah dikonsumsi. Sekian, terima kasih.